Hai, perkenalkan nama saya Yakoba Karmele, NIM 19225 11014. Saya dari kelas A, semester 2, program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, soalnya yang pertama, apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sama? Menurut saya iya, memang sama, karena pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang saling berkaitan dan berhubungan. Keduanya memang serupa tetapi memiliki beberapa perbedaan yang perlu diketahui. Perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya lebih kepada pemahaman tentang teori-teori yang dikaji. Selain itu, ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang tidak bisa dilepas. Soalnya yang kedua, pengertian filsafat ilmu dan apa yang melatar belakangi lahirnya filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar dengan mengenai berbagai macam persoalan yang muncul. Filsafat juga merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada di dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam. Lalu secara teoritis dan mendasar. Selain itu, pengertian filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara terminologis dan etimologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa atau juga dari filsafat atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata Philippian yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi di sini kita bisa artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau yang sedalam-dalamnya. Adapun secara terminologis atau dalam bahasa Latinnya terminus atau peristilahnya adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Secara terminologis, suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Kajian terminologis antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Latar belakang lahirnya filsafat ilmu. Ilmu filsafat muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Faktor munculnya filsafat ketika orang-orang mulai berpikir tentang diskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, tidak menggantungkan diri pada agama lain untuk mencari jawaban atau pertanyaan ini. Nah, soalnya yang ketiga, fase perkembangan filsafat. Nah, di sini saya cuma mengambil 4 fase perkembangan. Yang pertama, filsafat ilmu zaman kuno. Filsafat ilmu zaman kuno ini dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan, telah dikenal oleh manusia pada masa Yunani kuno. Di Miletos, suatu tempat perantauan Yunani yang menjadi tempat asal mula munculnya filsafat. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dan ilmu merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Keduanya termasuk dalam pengertian episteme yang sepadan dengan filosofia. Nah, yang kedua, filsafat ilmu era Renaissance. Memasuki masa Renaissance, otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut Copernican Revolution, yang dipelopori oleh sekelompok saintis antara lain
Kopernikus pada tahun 1475 sampai 1545. Di sini Bacon menanggapi Aristoteles bahwa ilmu sempurna tidak boleh mencari untung namun harus bersifat kontemplatif. Nah, yang ketiga, filsafat ilmu era positivisme. Memasuki abad 21, perkembangan filsafat ilmu memasuki era positivisme. Di sini positivisme adalah aliran filsafat yang ditandai dengan evaluasi yang sangat terhadap ilmu dan metode ilmiah. Memasuki abad yang ke-20, perkembangan filsafat ilmu memasuki era baru sejak tahun 1920. Panggung filsafat ilmu pengetahuan didominasikan oleh aliran positivisme logis atau yang disebut neopositivisme dan empirisme logis. Yang keempat, filsafat ilmu kontemporer. Perkembangan filsafat ilmu di zaman kontemporer ditandai dengan munculnya filosofis yang memberikan warna baru terhadap perkembangan filsafat ilmu sampai sekarang. Munculnya Karl Raimund Popper pada tahun 1902 sampai dengan 1959 yang kehadirannya menandai babak baru sekaligus merupakan masa transisi menuju suatu zaman yang kemudian yang disebut zaman filsafat ilmu pengetahuan baru. Nah, yang terakhir soalnya mengenai apakah yang dimaksud dengan monoisme, dualisme, pluralisme, determinisme, dan teologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dualisme. Monoisme berasal dari kata Yunani yang berarti monos, sendiri, yang atau disebut juga dengan sendiri atau tunggal. Secara istilah, monoisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Unsur dasaria ini bisa berupa materi, pikiran, Allah, dan energi. Bagi kaum materialis, unsur itu adalah materi, sedangkan bagi kaum idealis, unsur itu roh atau ide. Yang kedua, dualisme atau disebut juga dengan dualis berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainannya yang bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Misalnya substansi adi kodrati dengan kodrati, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan. Ada yang mengatakan bahwa dualisme adalah ajaran yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat sebagai sumber materi dan rohani. Pluralisme. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme berasal dari kata pluralis atau jamak. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen antara satu sama dengan yang lain. Sebagai konsekuensinya, alam semesta pada dasarnya tidak memiliki kesatuan, kontinuitas, harmonis, dan tatanan yang koheren, rasional, dan fundamental. Determinisme. Yang keempat, determinisme. Determinisme di sini diartikan sebagai determinisme kausal, yang dalam fisikal dikenal sebagai sebab dan akibat.
Konsep ini menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam suatu paradig yang diberikan terikat oleh kausalitas sedemikian rupa sehingga setiap kondisi dari suatu objek atau peristiwa sepenuhnya ditentukan oleh kondisi-kondisi sebelumnya. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terletaknya. Teolog adalah ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu koine. Namun lama-kelamaan muncul makna baru kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latin oleh para penulis Kristen. Karena itu, penggunaan kata teologi khususnya di Barat mempunyai latar belakang Kristen. Sekian dan terima kasih.